Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hadi liman yasha'u bi fadlih, al-mudillu liman yasha'u bi adlih. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih, سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبعد فيقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أعلم بمراده قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه والثوابه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah Majlis Zikir wa Ta'lim Masjid Al-Mujahidin yang saya hormati dan muliakan, terkhusus segenap jajaran DKM Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Mujahidin yang saya hormati dan muliakan, dan semua para shaimin wa shaimat yang insyaallah selalu dirahmati dimuliakan Allah Jalla Jalaluh. Alhamdulillah, di pagi ini kita dihantarkan Allah memasuki hari yang keberapa ini ya? 27. Hari keberapa? 22 ya, di bulan suci Ramadan. Ya, alhamdulillah Allah hantarkan dari awal sampai pagi ini. Allah berikan kesehatan kepada kita. Allah mantapkan iman Islam kita, dan tentunya harapan besar kita dari awal sampai sekarang nih, ibadah Ramadan kita diterima sama Allah, sampai terus Allah hantarkan finishnya Ramadan, dan tidaklah kita keluar dari bulan suci Ramadan kecuali dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ibu-ibu sehat nih? Sehat ya Bu? Alhamdulillah, sehat lahir, sehat batin ya Bu ya. Ya, sehat ekonomi juga mudah-mudahan ya. Amin insyaallah. Udah pada punya baju baru? Beli sendiri ya Bu ya, insyaallah nanti ada jalannya ya. Ini Cang saya hadir, Cang Tali ya. Alhamdulillah bisa sehat ya Cang ya. Ya,
Ibu bapak yang dirahmati Allah, ya, saya dikasih tema pagi ini adalah tentang zakat ya oleh pengurusnya. Jadi nanti saya jelasin detailnya dan singkat padat gitu. Cuman kalau kita jelasin zakat itu memang kalau nggak bawa kitab atau kita sekali pertemuan ya belum sampai tuntas gitu. Tapi saya ambil yang poin-poinnya aja deh ya tentang masalah zakat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menggandengkan kalimat zakat dengan salat itu sebanyak 27 kali. Kalimat zakatnya diulang Allah 30 kali di dalam Al-Qur'an. Di antara 30 itu 27 kalinya digandengkan kepada solat. Jadi kalau kita solat zakat, solat zakat. Jadi ayatnya itu banyak, nanti Bapak Ibu bisa temukan ada di dalam surah Al-Baqarah ya, ayatnya 42 sampai 43, ada juga dalam surah Al-Baqarah ayat 110, kemudian Al-Bayyinah ayat 5 dan masih banyak lain. Itu tentang masalah zakat dan salat yang digandeng oleh Allah. Kalau Allah perintahkan kita wa aqimus shalah wa atuz zakat, dirikan salat, tunaikan zakat. Maksudnya apa di situ? Hablum minallah kita melalui perintah yang namanya salat, hablum minannasnya melalui perintah yang namanya zakat. Jadi hablum minallah wa hablum minannas ini harus seimbang. Jadi enggak boleh dipisahkan, dan memang nggak bisa dipisahkan. Kalau ada orang yang hablum minallahnya rajin, hablum minannasnya nggak diakuin nama Allah. Ada orang hablum minannasnya rajin, hablum minallahnya nggak ada, juga nggak diakuin nama Allah. Makanya sampai Allah di dalam Al-Quran itu menyebutkan duribat alaihi muzillah aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Manusia itu akan mengalami kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali mereka yang menjalin hubungan baik kepada Allah dan menjalin hubungan baik kepada sesama manusia. Hubungan baik kepada Allah itu ditandai dengan solat, hubungan baik kepada manusia ditandai dengan zakat atau sedekah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita berbicara zakat, maka kita juga identik berbicara sedekah, berbicara infak dan seterusnya. Ini sering diulang-ulang oleh Allah. Allah sering menyebut kata infak itu maksudnya adalah zakat. Allah menyebut kata sedekah maksudnya adalah zakat. Ya, menyebut zakat tersendiri ya. Jadi memang semuanya infak, sedekah itu nantinya endingnya ke situ, ke zakat itu. Nah, kalau kita lihat, kita di dalam Quran kita baca kalimat sedekah gitu ya, itu banyak diartikan pada zakat gitu ya, kalimat sedekah. Maka nanti kita akan kenal yang namanya sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Sedekah wajib itu ya zakat dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan di dalam syariah agama Allah, itulah zakat. Jadi kalau zakat itu bagi orang-orang yang sudah berkecukupan dan memang hartanya udah sesuai dengan tuntunan syariat yang sudah ditentukan, dari nisabnya, takaran atau jumlah di mana mereka punya harta, dan juga dalam kurun waktu masanya 1 tahun atau haul ya, 1 haul itu. Nah, itu dia wajib zakat. Adapun untuk ukurannya itu harta yang kita miliki itu sesuai dengan emas ya, sebanyak 85 gram emas gitu. Kalau udah harta kita di situ yang kita tabung gitu, uang kita itu sudah senilai itu dan tidak berkurang bahkan lebih, maka tiap tahunnya itu kalau sudah cukup nisabnya dan dalam kurun waktu 1 tahun, keluarkan zakatnya. Zakatnya 22,5%. Nah, itu namanya zakat mal itu ya. Kalau 85 gram emas itu kira-kira berapa duit ya Bu? Bu, ibu yang suka punya emas ya. Saat emas sekarang berapa harganya Bu? Yang 24 karat. Saya nanya ibu-ibu kok pada tahu. Berapa Bu?
800-an ya, 900-an kira-kira begitu ya. Kalau 85 gram ya hitung saja. Berarti sekitar berapa tuh uang kita? 80 jutaan kali ya. Kira-kira begitu deh. Kalau kita ada uang 80 juta dan itu nggak berkurang dalam 1 tahun bahkan lebih, maka dia wajib dikeluarkan zakat. 2,5% nggak banyak, maka dia akan bersih dari harta itu. Itu kalau zakat mal ya, zakat mal. Nanti dalam pengembangannya zakat itu banyak, karena dalam konteksnya zakat itu dibagi 2 jenis zakat. Ada yang disebut dengan zakat nafs. Zakat nafs itu kaitannya dengan zakat fitrah. Benernya kita sebut zakat fitri, tapi kalau ada orang menyebut zakat fitrah boleh juga, ada masalah. Zakat fitri dan zakat fitrah itu boleh, dua-duanya boleh disebut itu. Nah itu yang zakat fitrah atau zakat fitri itu dibayarkan ketika bulan Ramadan saja. Dia waktunya terikat kalau zakat fitri. Kalau di luar Ramadan nggak ada zakat fitrah ya. Jadi khusus Ramadan, karena zakat fitri itu atau zakat fitrah berfungsi untuk ya membersihkan dosa-dosa kita dan juga termasuk menyempurnakan ibadah puasa kita. Ya, zakat fitri itu dengan makanan pokok yang kita makan, itu namanya zakat fitri atau fitrah. Sesuai dengan namanya. Zakat fitri itu sesuai dengan namanya, makanya kita menyebut zakat fitri. Fitri itu kan diambil dari kata futur. Futur itu makanan yang kita makan dan awal kita menemukan makan gitu. Itu zakat fitri namanya. Kalau kita di Arab itu menyebut kata futur itu makan pagi gitu, sarapan pagi. Kenapa disebut sarapan pagi? Karena kita baru menemukan di pagi itu makanan gitu. Nah, namanya futur gitu, makan pagi itu. Nah, kalau zakat diartikan kepada zakat fitri atau zakat fitrah, itu zakat bentuk makanan pokok kita, beras. Kalau kita makannya beras ya, kita bayar dengan beras. Kadarnya berapa? 2,5 kilogram atau 3,5 liter. Itu berlaku umum. Fakir miskin juga wajib zakat itu. Anak-anak wajib zakat. Kalau itu umum, wajib. Kalau itu wajib zakat ya, zakat fitri. Yang disebut dengan zakat makanan gitu, berupa makanan atau beras yang kita makan itu. Kalaupun mau dirupiahkan itu, mazhab Hanafi itu, Imam Hanafi itu boleh pakai uang. Hanya saja tidak boleh mentalfik hukumnya Imam Syafi'i, itu aja. Kalau beras misalnya Imam Syafi'i sepakat beras itu. Ulama-ulama Syafi'iyah harus beras makanan pokok gitu, 3,5 liter. Nah kalaupun dia mau bayar uang bukan tidak boleh, silakan saja, tetapi ada aturannya. Uang itu jangan disamakan dengan 3,5 liter. Mesti kudu berapa? Kalau bayarnya berasnya Imam Syafi'i ya, uangnya Imam Abu Hanifah yang membolehkan itu, maka lebih daripada itu mestinya. Di sini uang berapa ditentukan? Jangan 3,5 mestinya. Itu namanya mentalfik hukum itu dalam fikih itu. Kan belum pada paham nih. Ya mentalfik hukum itu ya bagusnya itu ya 40 atau 45 gitu, bukan 35 dengan uang. Tapi kalau saya tetap menyarankannya kalau fitrah itu jangan uang gitu, mesti beras, mesti makanan pokok kita, bukan uang malah. Karena memang Nabi ngajarinya seperti itu, dan juga di kalangan para sahabat, tabi'in, semuanya mengikuti itu gitu. Beras, namanya zakat fitri, zakat makanan. Ya, kenapa disebut zakat fitri? Itu zakat dalam bentuk makanan. Karena dalam hal ini, kalau kita menyebut zakat fitri atau zakat fitrah, zakat fitri itu identik dengan materi makanan, ya, dengan makanan fisikal gitu. Itu zakat fitri. Kalau ada orang menyebut zakat fitrah, itu non materi atau non fisikal. Masuknya gimana? Ruhani. Jadi kalau orang yang berzakat fitri bentuknya fisik, beras atau makanan pokok, zakat fitrah ruhani. Zakat ruhani. Kalau orang sudah berzakat fitri dengan bentuk makanan, maka fitrahnya insya Allah ruhnya itu akan bersih gitu maksudnya. Jadi kalau antum menyebut zakat fitri boleh, zakat fitrah juga boleh. Kalau zakat fitrah itu zakat
yang sudah dibayarkan melalui fisik tadi itu fitri, maka akan bersih ruhaninya. Kita nggak bisa mengatakan bahwa orang itu zakat fitrah ruhaninya suci sementara bentuk fisiknya belum dibayar, belum fitrah namanya, belum fitrah. Jadi fitrah itu artinya nilai-nilai keagamaan kita. Jadi nilai-nilai keagamaan kita yang dimana manusia itu mengikuti aturan sesuai dengan nilai-nilai keagamaan, itu namanya fitrah. Seperti kejujuran, kesabaran, keikhlasan, itu fitrah itu. Makanya dalam surah Ar-Rum ayat berapa? 30 ya. Allah perintahkan kita itu, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsarun nas la ya'lamun. Kita disuruh hadapkan, bisa diartikan ikuti oleh kalian agama yang lurus, dalam hal ini adalah Islam, berdasarkan fitrahnya. Kalau berdasarkan fitrahnya itu yang baik-baik, nilai-nilai kebenaran dalam Islam. Ya, kalau kita ikutin ajaran agama Islam itu nilai-nilai fitrahnya bagaimana? Harus ikhlas, harus sabar, harus syukur, harus yang baik-baik semua pokoknya. Ngikutin ajaran Islam dengan nilai yang baik, bukan dengan ria, bukan dengan ujub, bukan dengan takabur, karena itu menyimpang daripada fitrah begitu. Jadi kalau ada nyebut zakat fitrah boleh, itu menyangkut non fisikal, ruhani kita. Kalau orang udah bayar fitrahnya akan suci insya Allah dengan niat-niat yang tulus dan ikhlas. Itu masalah zakat fitri atau zakat fitrah. Sama dengan Idul Fitri, disebut Idul Fitri kembali makan. Kembali makan selama Ramadan kita di waktu pagi dikekang, nggak boleh makan. Maka ketika lepas daripada Ramadan masuk satu Syawal, Aid kembali, Al-Fitri makan, kembali makan sebenarnya. Makanya sunnahnya kalau Idul Fitri itu kudu makan dulu sebelum berangkat itu, karena udah nggak ada puasa di situ. Udah nggak ada puasa, Syawal haram berpuasa, kembali makan. Mau berangkat sholat Idul Fitri sunnah makan dulu. Ya sunnah kita makan apalah di situ. Ada yang makan ketupat, ada yang makan segala macam itu, atau yang dia minum teh manis. Pokoknya dia makan dulu, dia makan. Ada sesuatu yang dia makan di pagi itu sunnah. Nggak bisa kita katakan saya ntar aja habis sholat Id baru makan. Salah, makan dulu. Kita cicipi makanan yang ada. Kalau istrinya nyemur daging, yang makan dulu daging. Cuman makannya sekedar aja, makan 3 piring. Idul Fitri nggak masuk, nggak ngikut ya. Gitu. Iya, itu ada tuntunannya. Beda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha itu kita makannya nanti setelah selesai sholat atau di mana kita mau menyembelih. Setelah itu kita balik kita makan, itu sunnah. Jadi nggak boleh kita kalau meniat berpuasa di bulan haji kemudian kita makan paginya seperti Idul Fitri, itu udah nggak boleh. Nggak bolehnya kenapa? Kalau dia masih puasa di situ udah rusak puasanya, karena puasa terhitung nanti setelah Idul Adha baru beres puasa dia gitu. Itu kan ketentuannya. Yang begitu-begitu kudu paham. Kalau kita nggak paham ya rusak semua ibadah kita ya. Tuh. Nah ini zakat fitri seperti itu, zakat fitrah. Dan saya nggak banyak membahas itu, saya ingin fokus pada zakat mal saja ya. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi zakat yang disebut zakat mal tadi itu ya zakat mal, zakat harta, itu bagi orang yang sudah berkemampuan. Kalau nggak kemampuan ya enggak. Kalau dia belum cukup hartanya, nisabnya belum, dia nggak wajib zakat. Nanti disiasatinya dengan sodakoh gitu. Allah menyebut dengan kata infak juga masuk kategori zakat, ya infak. Makanya nanti ada infak wajib, ada infak sunnah juga. Kalau infak wajib itu kategorinya seorang suami mencari nafkah, itu nafkah infak. Nafkah untuk anak istrinya wajib, itu dia cari wajib. Ada lagi nafkah sunnah untuk kaum kerabatnya, kalau dia mau infakkan hartanya dan seterusnya, itu sunnah. Kalau untuk keluarganya wajib gitu. Makanya bapak-bapak punya kewajiban beliin baju baru istri sekarang nih ya.
Udah pada beliin belum Pak? Tuh belum, kata ibu-ibu tuh belum. Belum ya. Beliin Pak baju baru. Ya, mau kenanya beliin buat Idul Fitri, mau kena Syahrini. Ya Bu, mau kena Syahrini ya Bu, 4.900.000 ya. 4.990 sekian ya. Udah punya Bu, mau kena Syahrini. Ya kalau nggak punya ya mau kena Mak Nori juga nggak apa-apa lah gitu. Ya intinya pokoknya punya ya punya mukena gitu buat sholat Idul Fitri. Jadi memang itu boleh Bu, kita bersyukur kepada Allah memakai pakaian baru boleh, tidak masalah. Karena Nabi juga pada waktu Id itu memakai pakaian yang belum pernah dipakai gitu, dan Rasul memakai pakaian baru. Itu bersunnah juga kita berpakaian baru di hari raya karena bentuk kegembiraan kita, boleh ya boleh. Cuman lagi-lagi bukan itu yang menjadi satu nilai gitu. Itu hanya kegembiraan saja, luapan kegembiraan sebagai rasa syukur kita berpakaian baru, apa saja baru di Idul Fitri boleh. Tapi itu bukan menjadi satu tuntunan, bukan. Itu hanya sekedar dimubahkan saja, boleh dimubahkan gitu. Jangan kemenangan kita Ramadan itu diukurnya dengan itu, salah. Kali yang pakaiannya mewah ini berarti Ramadannya unggul nih, enggak juga. Yang pakaiannya bagus gitu, sarungnya kalau bapak-bapak BHS, oh berarti Ramadannya diterima nih, enggak juga. Enggak juga gitu. Jadi bukan itu. Jadi bagaimana ketaatan? Laisal id liman labisal jadid walakinal id ta'atuhu tazid. Ya, dikatakan Id itu bukan ditandai dengan pakaian baru, tapi bagaimana kualitas ketaatannya yang semakin meningkat gitu. Itu yang disebut Id. Kalau dia Idul Fitri cuman pakaian baru lalu taatnya gak meningkat, ya bukan Id namanya. Ya bukan Id. Nah mudah-mudahan antum semua pada meningkat taatnya ya. Amin insyaallah. Nah ibu bapak sekalian, nah kalau gitu makna daripada zakat itu apa? Makna daripada zakat, zakat secara harfiah itu sendiri artinya suci. Zakat suci, bersih, at-tahur, bersih. Adapun definitifnya disebutkan para ulama bahwa zakat itu diartikan an-nama' wa ziyadah atau an-numu', boleh tumbuh dan berkembang. Jadi kalau orang yang berzakat, maka di situ secara tidak langsung dia akan menumbuhkan dan mengembangkan hartanya, bukan mengurangi sebenarnya. Jadi harta yang dizakatkan itu akan tumbuh dan berkembang. Makanya di sini ada dua prinsip. Kalau kita berzakat yang dibenarkan Allah dan Rasulnya, itu pakai iman cerminnya. Kalau pakai nafsu dan akal ya gak nyambung. Prinsip yang kedua itu pakai nafsu dan akal yang disalahkan. Ada orang zakat pakai akal dan nafsu, nggak nyambung-nyambung. Kalau saya keluarkan segini ya kurang dong duit saya, itu pakai nafsu namanya. Tapi kalau pakai iman enggak, karena memang ini perintah dari Allah untuk menumbuh dan kembangkan harta kita, maka dikeluarkanlah zakat itu, akan tumbuh dan berkembang. Kalau pakai nafsu nggak bisa. Nggak bisa. Dan juga nggak akan pernah bisa ada keberkahannya kalau orang berzakat tuh pakai akal dan nafsu. Biasanya kalaupun dia keluarkan di situ ada riya, ada ujub, ada takabur, naudzubillah. Tapi kalau pakai iman sesuai dengan syariat, memang ini kewajiban kita, diminta nggak diminta ya. Gitu. An-nama' wa ziyadah. Itu makna daripada zakat, tumbuh dan berkembang gitu. Makanya kalau bapak punya istri gemuk ya, sehat, itu biasanya istrinya udah dizakatin ya. Tumbuh dan berkembang namanya ya. Iya Pak. Jadi kalau yang istrinya gemuk ya, itu an-nama' wa ziyadah, itu udah dizakatin ya Pak. Ya. Udah dizakatin, maksudnya udah dibeliin baju, udah dikasih makanan yang enak gitu. Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu arti daripada zakat. Nah, lalu bagaimana dalil zakat itu sendiri yang menjadi fokus banyak Pak? Saya ambil beberapa poin aja di dalam kitab ini ya. Pertama, dalil kewajiban zakat itu ada dalam surah Az-Zariyat.
zakat mal ini ya, zakat mal. Dalam surah Az-Zariyat ayatnya 19. Ya, Quran surah yang ke-51 ayat 19. Di situ kewajiban orang-orang yang memiliki kemampuan. Wa qala ta'ala wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Di dalam harta mereka ada hak bagi orang yang meminta atau yang tidak meminta. Maksudnya orang-orang fakir, orang miskin yang meminta atau yang tidak meminta, itu ada hak. Jadi ada kewajiban untuk dikeluarkan. Gitu. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang punya rezeki, yang punya kemampuan. Ya, dalam hal ini keluarkan zakatnya. Kalau dia punya kemampuan jangan pakai di. Sebenarnya kalau kita orang muslim itu nggak boleh diminta sebenarnya, Pak. Kalau udah punya kemampuan keluarkan saja. Berdasarkan aturan yang sudah ditentukan dalam hukum syariat, gitu, dalam hukum fikih. Kalau sudah cukup 1 tahun, nisabnya udah jelas, ya jumlah takarannya sesuai dengan tadi yang disebutkan 85 gram, udah cukup 1 tahun dan dia berkembang terus gitu, nggak berkurang, maka tiap tahunnya mesti zakat. Dan 1 haul itu tidak harus mengikuti apa ya, terikat pada waktu. Seperti misalnya kita zakatnya di Ramadan saja, enggak juga. Itu berdasarkan apa? Berdasarkan waktu di mana kita menyimpannya dalam waktu yang cukup gitu dalam 1 tahun, maka dihitung. Dan itu pun hitungannya hitungan hijriyah, ya, hitungan hijriyah itu, ya, tahun Qamariyah bukan tahun Syamsiyah gitu, bukan tahun Syamsiyah. Jadi kalau ibu misalnya menabung ya, cukup udah 100 juta dari kapan nih? Misalnya kita lihat dari bulan Masehi Desember gitu ya, Desember. Nanti ketemu lagi itu bukan hitungannya Desember waktu menabung sampai apa itu? Sampai cukup nisab tadi. Di hijriahnya itu bulan apa itu? Cara ngitungnya sebenarnya 9 hari ke belakang itu. 9 hari ke belakang. Kalau tanggal 29 Desember misalnya, potong ke 9 sana, nanti jatuhnya di bulan Qamariyah itu, tahun Hijriyah. Jadi hitungannya begitu. Dan kita nih orang muslim kudu paham tuh Pak, yang begitu-begitu. Ya, kudu paham. Biar nanti kita hitung. Udah cukup 1 tahun keluarkan zakatnya. Nggak harus nunggu Ramadan. Karena zakat mal nggak terikat dengan waktu tadi, waktu dalam tanda kutip ya, yang ditentukan. Maksudnya Ramadan gitu. Nah, bagaimana supaya memudahkan Kiai? Supaya memudahkan, kita pukul saja dah. Memang belum cukup waktunya, biar mengingat untuk Ramadan saja. Bolehkah? Silakan saja kalau memang itu untuk memudahkan antum mengeluarkannya setiap Ramadan. Padahal di situ belum waktunya misalnya, nggak jadi masalah juga. Kembali kepada antum. Tapi kalau sesuai hukum tidak begitu. Jadi sesuai dengan nisabnya dan juga haul 1 tahun itu. Ya, 1 tahun. Nah, itu ayat yang menjelaskan tentang zakat tadi itu ya. Masalah harta, di balik harta-harta kita itu ada hak fakir miskin, meminta atau tidak diminta, itu ada hak untuk dikeluarkan zakatnya, begitu. Nah, di dalam mengeluarkan zakat juga di sini, kalau ibu misalnya bapak punya harta halal ya, punya harta halal, karena yang wajib zakat itu syaratnya itu harta itu halal. Kalau sudah muqabalahnya itu 85 gram emas tuh ya, jadi berbandingnya ngeliat 85 gram emas itu, dan itu wajib zakat. Harta halal ya, harta halal yang boleh kita cari sesuai dengan keringat kita, wajib zakat. Lalu bagaimana kalau ada orang punya harta 1 miliar tapi boleh korupsi, wajib zakat nggak? Karena haram hartanya, harta haram nggak. Jangan pikiran begini, kata istrinya, karena suaminya pejabat gitu, papa kan korupsi tuh 1 M, biar bersih harta korupsi zakatin aja, apa enggak begitu? Enggak boleh, enggak boleh. Karena zakat yang itu yang halal-halal saja, ya, zakat halal. Tapi ada juga hartanya halal gitu ya, tapi cara mengeluarkannya sesuatu yang haram juga nggak boleh, dari hal-hal yang dibenci sama Allah gitu. Contohnya misalnya apa? Seperti kalau kita berzakat itu sebenarnya harta yang bagus-bagus, yang baik-baik saudara, bukan yang buruk-buruk gitu.
Yang bagus-bagus yang kita keluarkan itu dari harta kita. Termasuk dalam hal ini adalah zakat fitri atau zakat fitrah, itu berasnya yang bagus gitu. Nah, kalau kita mengeluarkan zakat tapi berasnya bulukan, itu juga nggak boleh. Nggak boleh. Udah zakatin itu, beras boleh dikasih, udah kutuan itu, ayo zakatin, nggak boleh itu. Jadi kalau kita zakat fitri atau zakat fitrah itu pakai beras yang paling bagus nih, ya, beras yang paling bagus, jangan yang buruk-buruk. Jadi kalau kita bersedekah, jangan yang jelek-jelek, yang bagus-bagus gitu, ya. Karena jangan sampai kalau kita diberi sesuatu yang kita juga nggak suka, itu kan nggak enak gitu. Maka kita pengen kita juga suka diberi sesuatu yang bagus, maka orang lain pun sama begitu. Jadi hitungannya begitu, Pak. Cara ngukurnya, ngukur diri kita. Ya, saya tanya sama bapak, sama ibu, sama bapak ibu ya. Bapak-bapak, ada orang ngasih bapak kain yang sudah robek, kain yang sudah robek, Pak, bekas gitu. Kira-kira bapak seneng nggak nerimanya? Seneng nggak? Nggak seneng, Pak. Begitu juga kalau kita flashback, kita memberikan orang dengan yang jelek, sama seperti kita nggak mau nerima, orang lain juga sama. Mestinya mikir tuh, kalau kita memberikan sesuatu yang bagus-bagus gitu, min thayyibat, dari yang baik-baik, yang bagus-bagus, bukan yang jelek-jelek. Ya, tapi bapak ada orang ngasih kain BHS, harganya 3 juta, seneng nggak? Seneng nggak? Seneng. Kain bagus ya, senang gitu. Ibu-ibu dikasih mukena udah robek, senang gak bu? Enggak. Tapi dikasih mukena sehari ini harga 4.900.000 itu, senang gak? Gue senang banget katanya. Masa apa yang mau ngasih lo gitu. Oh ya, ntar saya kasih bu ya, saya kasih. Ya saya kasih. Nah jadi memang hal itu kudu paham kita, memberikan sesuatu ya bu ya yang bagus-bagus. Kan ada tuh tetangga kalau pengen ngasih sayur sama saudaranya, sambil jalan dicicipin dulu, nggak boleh gitu, nggak boleh. Kalau kita ngasih saudara tetangga sayur yang baru mateng, kita cicipin enak di kuali itu, kita taruh di mangkok, berikan dia itu. Jangan sayur udah basi dikasih orang. Iya, ada nggak yang begitu? Ada nggak? Ada. Itu saking kikirnya itu. Ya kikirnya. Makanya zakat itu kan membuang sifat kikir sebenarnya. Zakat itu membuang sifat kikir. Jadi kalau kita sudah mampu berzakat, itu sebenarnya membuang kikir kita. Kadang-kadang kita tuh banyak kikirnya bu. Banyak kikirnya kita itu. Saking kikirnya orang datang minta dosa aja nggak dikasih sama dia. Itu saking kikirnya itu, masya Allah ya. Minta dosa nggak dikasih. Jangan kikir-kikir lah, ya. Jangan kikir, kita harus buang kekikiran. Nanti kalau kikir itu kayak korun itu nanti akan ditumpuk semua hartanya dan akan ditenggelamkan gitu. Karena hakikatnya harta yang kita keluarkan itu buat kita, bukan buat orang lain gitu. Ya, bukan buat orang lain. Memang kalau hitungan matematik yang paling susah itu berbagi ya bu. Ya pak. Hitungan matematik yang paling susah apa? Berbagi gitu. Kalau tambah-tambahan sih gampang ya bu. Ibu punya duit 10 juta ditambah 1 juta berapa? 11, tambah lagi 2 juta 13, gampang kan? Ya 3 juta dikali 2 berapa? Berapa? 3 juta dikali 2 6 juta, pinter ya. Ibu punya duit 6 juta lalu dibagi 4 juta ke fakir miskin, bisa nggak? Tuh berat kan? Berat. Makanya yang paling berat tuh berbagi gitu. Ya, ilmu berbagi itu adanya di iman. Ada di iman gitu. Kalau imannya mantap itu gampang aja ngasih, berbagi gampang. Ini saya mau kasih contoh ya bu, tahadus binikmah. Saya, istri saya, itu ketika saya dapat bisyarah ya dari
ceramah gitu ya. Ada beberapa tempat begitu dihitung, alhamdulillah dapatnya sekian, tapi kita keluarkan zakatnya. Nah kemudian saya lagi ngitung duit sama istri saya itu hitung berapa mah dapat itu ujrah dari ceramah itu bisarah sekian lah ya. Jamaah saya 20 orang lewat ngitung duit saya kasih. Ya kalau saya kasih duit habis bu, ya kalau saya kasih lewat, kalau disuruh berabe urusannya, ya dikasih lewat ya. Kalau disuruh ntar diomelin, tapi tetap keluarin zakatnya. Ini juga ada yang disebut zakat profesi, walaupun sebenarnya secara hukum ini menjadi ikhtilaf para ulama. Ada zakat profesi itu nanti pengembangannya ya. Nah zakat profesi apakah ada dalilnya? Ada ulama mengambil dalil tentang zakat zuru. Zakat zuru itu zakat pertanian atau pertumbuhan. Wa atu haqqahu yauma hasadi. Maka tunaikan haknya, kewajibannya ketika panen. Jadi kalau kamu punya profesi dokter, profesi kiai, profesi ini pengacara, dapatnya ini, maka keluarkan ketika kamu panen itu, dapat hasil. Itu mengambil dalil. Tapi ada juga dalil yang disepakati para ulama-ulama sekarang itu, zakat profesi itu ada dalam surah zakat profesi itu ada dalam surah Al-Baqarah 267. Itu disepakati oleh para ulama, itu dalil zakat profesi gitu. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajnakum minal ardh. Hai orang beriman, infakkan, zakatkan oleh kalian dari yang baik-baik, maka sabtum, terhadap apa yang kamu usahakan dari profesi kamu, dari perdagangan kamu dan seterusnya. Kalau kamu profesinya sebagai pengacara, pedagang segala macam, ketika kau usahakan maka kau keluarkan zakatnya. Itu namanya zakat profesi. Itu ulama-ulama menyebut tentang zakat profesi pada ayat itu. Dan juga apa yang kami keluarkan di bumi ini, zakat pertanian, pertumbuhan, kata Allah, itu harus dikeluarkan zakatnya kalau kamu panen itu. Itu dalil zakat profesi. Walaupun ada beberapa sebagian ulama fikih mengatakan jadi ikhtilaf, zakat profesi sebenarnya tidak ada pengembangannya itu ketika sekarang ini ya. Kalaupun mau mengambilnya nggak ada masalah bagi saya, nggak masalah, karena itu juga untuk kebaikan kan, lagi-lagi zakat itu untuk kebaikan kan. Apa salahnya kalau kita seorang mubaligh gitu kan, dimana kita ceramah, kita dapat sekian gitu kan, lalu kemudian lagi-lagi bukan itu pendaringan kita, tapi itu sebagai jihad fisabilillah, karena ada ujronya yang dititipkan Allah melalui itu, ya kita keluarkan, tidak masalah ya, nggak ada masalah, kita keluarkan zakatnya gitu. Misalnya ibu katakan sebagai pembisnis gitu ya, bisnis apa kira-kira bu? Panci, ya udah panci lah, bisnis panci nggak apa-apa, jualnya udah internasional. Wah, penghasilannya per hari bisa berapa? Udah 20 juta misalnya, atau 50 juta, itu keluarin zakatnya ketika dapat penghasilan profesinya sebagai pembisnis, ya bisa. Nah, bisa juga ulama-ulama menyebut seperti itu ya. Tapi kalau ibu katakan pengen nanti dalam satu haul lah, misal 1 tahun, ya silakan juga. Tapi kembali lagi sebenarnya zakat itu kan iman, bukan nafsu ya bu. Kalau kita udah mampu mengeluarkannya, keluarkan saja. Orang Allah juga menyebutkan dalam Quran kok, mengeluarkan harta kita itu nggak harus nunggu senang dulu, susah aja kita disuruh keluarkan kok ya. Makanya salah satu keberhasilan orang yang berpuasa itu menjadi la'allakum tattaqun, salah satunya apa cirinya? Surah Al-Imran 134 itu ya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka orang-orang yang selalu menginfakkan hartanya baik di waktu senang maupun di waktu susah. Jadi waktu senang sih biasa orang menginfakkan rezeki, tapi bagaimana waktu susah? Wah, ini yang luar biasa. Ya lagi susah mau berinfak. Berat apa susah bu? Berat apa susah? Ibu bapak lagi susah tapi mau menginfakkan, mau bersedekah, berat itu. Tapi kalau bisa melakukannya luar biasa.
Saya mau kasih contoh gini, bapak ibu punya duit 10.000 10.000-nya dalam satu hari itu, dan itu pun buat makan siang. Pagi saja makan nasi uduk ibu cancel, itu bapak cancel ya, karena buat makan siang ntar gitu ya. Ini contoh-contoh. Ibu lagi susah bener itu, punya duit 10.000 10.000-nya, tiba-tiba tukang minta-minta datang. Bu, saya udah 3 hari nggak makan minum, perut lapar, minta duit 10.000 bu buat makan. Pertanyaan saya, dikasih nggak? Dikasih 2.000, pelit banget nih. Nggak cukup, dia minta 10.000, dia minta 10.000 buat makan. Ibu kasih nggak? Mikir kan, lagi susah ya. Padahal kalau ibu bapak orang beriman nggak banyak pikir, ada kasih. Dia lebih membutuhkan daripada saya. Saya masih mending, kemarin udah makan, malam makan, ini 3 hari nggak makan tuh. Ya luar biasa, itu baru luar biasa. Tapi kalau kadang-kadang kita begini, ada orang ini ngomong jahatnya kita ya, ini jahatnya kita itu nafsu ya. Bu, Pak, saya lapar Pak, minta uang 10.000 buat makan. Apa kata ibu bapak? Gua aja belum makan lu udah minta, tuh kasarnya begitu. Tuh kasarnya begitu tuh. Jangan begitu. Orang beriman bertakwa nggak begitu. Ya berikan aja. Jangan pakai dihardik. Kalau kita nggak mau ngasih jangan dihardik gitu. Saya suka empos istri di rumah itu. Kalau lagi saya ada di rumah, saya empos istri saya kalau dia ngomong yang nggak bener. Ngomongnya, katakan ada tukang minta-minta, dia bilang maaf, saya empos, jangan bilang maaf, kasih aja, kamu punya kasih, jangan bilang maaf, kasih aja. Suka begitu saya di rumah itu. Oh begitu ya, iya kasih aja, orang ada kok kamu bilang maaf, kasih aja udah, kasih, apa yang kamu punya kasih. Ya dia minta, itu ujian dari Allah. Ya, saya suka bilang begini, khawatir kalau itu utusan Allah, malaikat yang datang, tiba-tiba kita minta maaf, bilang maaf, kita nggak berhasil diuji sama Allah, udah kasih aja. Ya, bapak-bapak suka bilang begitu, ada tukang minta-minta bilang maaf gitu, pernah? Sering, kebanyakan maafnya ya, kebanyakan maafnya ya. Iya, padahal itu penting bu untuk dipahami ya. Nah itu beberapa dalil tentang masalah zakat. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dalil perintah zakat berikutnya itu ada dalam surah Al-Baqarah 110. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Dan dirikanlah olehmu salat, tunaikan zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan balasan pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat dari apa yang kalian kerjakan. Nah jadi orang-orang yang mampu berderma itu akan diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di pagi ini saya tutup dengan dalil surah Al-Lail biar ibu-ibu paham, bapak-bapak paham. Bu, Pak, pengen gak hidupnya dimudahin sama Allah? Pengen banget. Bapak juga sama ya, pengen dimudahin kan? Pokoknya usaha dilancarin ya, rizkinya diberkahin ya, pengen ya, pengen. Syaratnya 3 di dalam Quran surah Al-Lail ayat 5, 6, 7. Syaratnya 3 kalau kita pengen dimudahin oleh Allah urusan kita. Pertama disebut Allah fa'amman a'ta, siapa orang yang berderma, a'ta, siapa orang yang dermawan, berbagi. Jadi kuncinya pertama berbagi, sedekah. Wattaqa, syarat yang kedua bertakwa kepada Allah. Ukurannya bagaimana tuh orang takwa kiai? 5 waktu jangan ditinggal, insya Allah takwa. Zuhur, asar, maghrib, bisa jangan ditinggal. Insya Allah udah masuk kategorinya itu. Wattaqa 2. Yang ketiga wasaddaqa bil husna, membenarkan pahala terbaik dari Allah. Janji Allah pasti kita benarkan itu.
Kalau kita sudah benarkan itu dan kita yakin, pasanu yassiruhu lil yusra, janji Allah apa? Maka kami akan sediakan bagi orang itu jalan kemudahan, mudah, berkah. Mau bagaimana aja ada tuh jalannya, mudah. Syaratnya 3, dermawan, takwa, membenarkan pahala terbaik, yakin nama Allah, dimudahin nama Allah. Kalau ibu hidupnya pengen disulitin nama Allah, bapak pengen disulitin, tentu saja nggak ada yang mau. Tapi kalau memang ibu terpaksa pengen juga disulitin nama Allah karena sikap ibu, sikap bapak, itu pun ayat dalam surah Al-Lail ayat berikutnya. Ayat berapa? 8, 9, 10. Ya. Sababnya apa? Sabab orang yang susah hidupnya, sulit kemana-mana sulit, nggak ada berkahnya. Sababnya 1, ada 3 juga. Yang pertama, wa amma man bakhila, kikir. Siapa orang yang kikir, pelit, orang Betawi bilang buntut gasiran. Ada yang buntut gasiran? Kebanyakan gitu, tapi nggak semua orang buntut gasiran pelit, ya. Pelit. Kalau dia pelit, hati-hati. Wastagna, merasa cukup, nggak butuh Allah, nggak sholat, nggak puasa. Dia bilang, ngapain sholat, orang kaya mah dari dulu kaya aja, kata dia. Wastagna, merasa cukup, nggak butuh Allah. Wa kadzdzaba bil husna, lalu dia dustakan pahala terbaik dari Allah. Dia nggak percaya tentang surga, dia nggak percaya tentang sesuatu yang dijanjikan Allah. Maka kalau orang itu ada 3 sifat itu, pasanu yassiruhu lil usra, kami bakal jadikan atau berikan dia jalan kesulitan. Sulit kemana aja susah, susah kemana aja, mentok sono kemari, karena sababnya itu. Makanya kalau orang yang kikir mabuk, susah dah pokoknya, nggak ada berkahnya orang kikir itu. Makanya ibu jangan kikir-kikir, ya bu, jangan kikir, jangan pelit. Ya, coba saya tanya ibu, kalau ibu nih, ya enggak, ada saudara datang, bu, saya lagi butuh ini, anak saya mau sekolah belum bayaran. Kalau ibu atau empok punya duit 1 juta aja, saya pinjam dulu ya buat bayaran sekolah. Ibu punya duit pada saat itu 10 juta, kira-kira dikasih nggak tuh saudara minjem? Ya model ibu-ibu yang begitu, dikasih nggak bu? Dikasih kalau ibu ada, apalagi di situ nolongnya buat sekolah, buat pendidikan. Saya paling bu, kalau ada orang datang tuh, pak, ya anak saya belum bayaran, serapotnya nggak bisa diambil. Masya Allah, di mana? Ada rezeki kasih aja udah. Ternyata bohong dia. Nah, kalau bohong itu dia yang tanggung itu. Yang penting kita mau udah dimudahin ya. Kan kalau orang minjem biasanya kan berbagai macam dalil tuh, iya bu. Iya, macam-macam tuh. Kalau supaya mengibaknya gitu, mengibaknya begitu. Tapi kalau dia minjemnya dalam bentuk yang benar gitu ya, kasih. Insya Allah ada jalannya. Ada jalannya gitu. Jangan sampai disusahin orang-orang minjem itu. Makanya kata ulama-ulama kita, sodakoh yang paling utama adalah memberikan pinjaman. Itu sodakoh utama sebenarnya. Memberikan pinjaman itu sodakoh utama. Lo kan bukan habis kiai, itu kan kalau dibalikin. Iya memang itu susah, tapi kalau kita bisa mengeluarkannya karena Allah, apalagi memberikan pinjamannya pada orang-orang yang memang benar-benar berada dalam jalannya Allah, jalan Allah begitu, buat pendidikan. Itu dijamin sama Allah. Itu sedekah utama itu, memberi pinjaman itu. Ya, kalau kita mampu, kalau nggak mampu ya nggak. Kita mampu. Dan biasanya orang-orang itu ada yang profesinya suka minjem, ada profesi meminjam gitu. Kemana aja dia minjem? Ada nggak yang begitu? Ada. Saya punya jamaah nangis bu ke rumah.
Laki yang nangis, bukan ibu, bukan istrinya, lakinya nangis, Pak Kiai. Saya rumah tangga udah 20 tahun. Selama ini saya kagak tahu Kiai kalau bini saya begini begitu lah. Emang apa bini ente? Dulu mah enak banget tuh ngomongnya segala macam tuh ya. Tiba-tiba Kiai, Masya Allah, utangnya 200 juta, kita kagak tahu. 200 juta habis. Pertama kita udah bayarin tanah kita udah jual. Sekarang dia minjem lagi ke sono kemari, minjemnya meretenir lagi. Ada nggak tuh perempuan yang begitu? Di sini ada? Jangan minjem, kerjanya minjem mulu. Padahal lakinya nggak kurang-kurang amat kok Bu. Lakinya nggak kurang-kurang banget gitu. Lakinya gajinya ada, dia juga dicukupin, masih aja kurang. Karena memang bawaannya udah begitu itu. Bawaannya begitu. Biasanya kalau perempuan yang begitu tuh nggak boleh ngelihat tetangga seneng gitu. Tetangga seneng dikit, main ke tetangga, ngapain? Ada aja yang di ini. Itu orang-orang yang udah terbiasa begitu. Kalau bisa jangan begitu, naudzubillah ya. Nangis itu dia. Yang pada akhirnya dia minta aja sama Allah, nanti ada dikasih jalannya gitu. Iya. Jangan sampai habis begitu saja. Juga bukan ibu-ibu doang ya, bapak-bapak juga banyak yang begitu. Banyak bapak-bapak juga istrinya kesian. Ada juga jamaah istri yang ngadu juga. Kiai, coba bayangin apa saya? Lihat laki saya Kiai. Iya. Rumah tangga, dal kawin sama saya, modalnya modal kolor sama dengkul doang. Di sini saya punya kontrakan 5, habis kontrakan saya dia jualin. Udah gitu main perempuan lagi tuh laki. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ada nggak laki begitu di sini? Hei, ada nggak Bu? Laki siapa Bu? Ada. Laki saya udah nggak ada ya. Ya saya nggak tanyain itu. Saya nggak tanyain itu. Ya, Masya Allah ya. Jangan begitu Pak. Jadi kalau bersyukur punya istri kontrakannya banyak, manfaatin tanda kutip jalan Allah. Jangan dimanfaatin bukan yang jalan Allah, buat judi, buat zina, naudzubillah. Pantas tuh bini marah. Iya, pantas bini marah. Kawin sama dia modal dengkul sama kolor doang, sombong ya. Iya, jangan sombong lah yang begitu-begitu. Iya. Makanya pernah terjadi cekcok itu rumah tangga. Ini rumah tangga yang sedikit-sedikit ribut ya. Bini ribut sama suami, suka ngungkit-ngungkit, itu juga nggak boleh sebenarnya ya. Rumah tangga itu ribut ngungkit-ngungkit nggak boleh itu. Karena itu namanya rumah tangga rumah sakit. Kenapa rumah tangga rumah sakit? Nah, ini saya mau kasih kiasan begini. Dokter sama pasien ngomong begini, kata dokter, pasien, kamu kalau nggak ada saya nggak bakal sembuh kamu. Tuh kata dokter. Kata pasien, dokter juga kalau nggak ada saya nggak punya duit. Tuh jadi bangkit-bangkit. Namanya rumah tangga rumah sakit. Kayak dokter sama pasien. Nah suami istri yang bangkit-bangkit itu ributnya bangkit-bangkit itu rumah tangga rumah sakit itu. Kata istrinya, bang, lu kan kawin sama gua modal dengkul doang. Jangan sombong dah bang, jangan belagu-belagu lu katanya, kata bininya. Ribut nih. Apa kata lakinya? Iya, gue juga ngawinin lu karena lu dulunya jadi perawan tua, makanya gue kawinin. Dia bangkit-bangkit. Ya walaupun gue perawan tua kan duit gue banyak, harta gue banyak. Lu kawin sama gue cuma modal dengkul doang sama kolor. Lu jangan ngomong sembarang dengkul sama kolor ya. Emang gue modalnya dengkul sama kolor, tetapi beserta isinya katanya. Ya, isinya nggak disebut isinya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian begitu ya. Jadi yang intinya pokoknya harta yang kita miliki udah cukup nisabnya, 1 haul keluarkan zakatnya. Kalau memang belum cukup nisabnya, siasati dengan sedekah sunnah aja. Banyak berbagi, insya Allah berkah. Wallahu a'lam bishawab. Nah ini aja yang disampaikan, mudah-mudahan manfaat. Kita sama-sama tutup dengan doa. Afwana ya Karim, Afwana ya Rahman.
wa'fu anna ya rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakas syukru wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarbat lana fi dinina. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalaqa amraka wa 'asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi fadli walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.